Halo Bunda Bijak, saya Anis Priambodo kembali bersama Anda dalam beberapa menit ke depan. Perempuan yang bijak adalah seorang yang tahu mengatur hidupnya dan tahu menempatkan diri. Anak-anaknya menyebut berbahagia dan suaminya pun memujinya. Harapan saya Anda beroleh manfaat melalui acara ini. Selamat mendengarkan. Bunda Bijak adalah suatu kebahagiaan yang dapat kita alami ketika anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita memiliki karakter yang baik sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, bahkan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara menumbuhkan empati dan peduli pada anak. Galatia pasal 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Filipi 2 ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dua bagian firman Tuhan ini mengajar kita untuk berbela rasa terhadap sesama manusia, saling tolong-menolong, dan orang yang sedia menolong orang lain adalah orang yang hidupnya tidak hanya memikirkan diri sendiri. Hidup saling tolong-menolong menunjukkan adanya empati dan peduli. Peduli akan kebutuhan orang lain bukan hanya secara materi, tetapi dalam segala hal. Dengan sedia mendoakan, menghibur, menguatkan, memberi bantuan tenaga, pikiran, dengan meluangkan waktu untuk menemani dan sebagainya. Jika ada sesama yang sedang mempunyai beban, maka sikap tolong-menolong akan dapat meringankan beban itu. Inilah cara hidup bersama yang baik dan benar. Memperhatikan dan menolong sesama sebagai cara untuk taat kepada Tuhan. Dengan istilah memenuhi hukum Kristus. Mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Empati adalah kemampuan untuk mengolah rasa yang harusnya dimiliki semua orang, sekalipun anak-anak. Rasa empati membuat anak dapat menempatkan diri pada posisi orang lain dan memahami emosi dari perasaan orang tersebut. Setiap orang, termasuk anak-anak, harus memiliki kemampuan untuk berempati. Empati bisa dibilang sebagai salah satu hal penting yang harus dimiliki setiap orang. Tanpa adanya rasa empati di dalam diri anak, ia cenderung bersikap tidak peduli dengan sekitarnya. Anak-anak juga tidak mau dan tidak bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh orang lain. Bahkan, anak juga bisa saja tidak menunjukkan rasa menyesal setelah menyakiti orang lain. Alhasil, anak akan lebih sering merendahkan, meremehkan, atau mengucilkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Jika buah hati Bunda tumbuh tanpa rasa empati, ia akan sulit mendapatkan teman karena cenderung dijauhi atau tidak disukai teman-temannya. Apabila hal tersebut terus-menerus terjadi, tentu akan berpengaruh pada keadaan jiwanya saat dewasa nanti. Menumbuhkan rasa empati pada anak dapat dilakukan dengan cara-cara sederhana. Empati bukanlah suatu hal yang bisa muncul dengan sendirinya sejak kita lahir. Rasa empati akan muncul bila orang tua dan lingkungan sekitar membantu menumbuhkan kepada anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat mengerti pengertian yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang adalah rasa peduli. Peduli artinya mengindahkan, memperhatikan, menghiraukan. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Peduli merupakan sikap mengindahkan atau memberikan perhatian terhadap kebutuhan orang lain atau menghiraukan keadaan orang lain yang membutuhkan pertolongan. Peduli
merupakan bentuk kematangan dalam diri seseorang karena dia mampu melepaskan kepentingannya dan mengarahkan diri pada kepentingan orang lain. Peduli bukan tindakan untuk melepaskan orang lain dari tanggung jawab pribadinya, tetapi sebuah perhatian yang diwujudkan dalam tindakan untuk meringankan beban orang lain atau tindakan memberikan dukungan kepada orang lain dengan cara yang tepat. Peduli tumbuh karena empati. Menumbuhkan dan mengajarkan rasa empati pada anak sejak dini sangatlah penting. Sebab dengan adanya rasa empati, anak dapat membangun dan menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Oleh sebab itu, butuh waktu untuk menumbuhkan rasa empati dalam diri anak yang pada akhirnya menimbulkan kepedulian. Apa saja yang dibutuhkan? Pertama, pastikan kebutuhan emosional anak terpenuhi. Komunikasi dengan anak-anak menumbuhkan rasa empati, agar seorang anak dapat merasakan dan mengekspresikan rasa empatinya kepada orang lain. Jadi Bunda, pastikan kebutuhan emosional anak itu terpenuhi terlebih dahulu. Misal, ketika Bunda melihat anak yang sedih, maka Bunda bisa menghiburnya agar menumbuhkan rasa empati. Selain itu, Bunda juga bisa memeluk agar anak itu merasa nyaman. Yang berikutnya dalam menumbuhkan rasa empati adalah mengajari anak mengatasi emosi yang negatif. Setiap orang pasti pernah mengalami emosi yang negatif, seperti rasa marah dan cemburu. Namun, jangan biarkan anak menunjukkan emosi negatif itu terus-menerus. Mulai sejak dini, Bunda harus mengajari anak cara mengatasi emosi yang negatif dengan cara yang positif. Misalnya, ketika Bunda mendapati anak yang marah sambil membuang barang, maka Bunda bisa memberikan pengertian. Jangan langsung memarahinya, tetapi memberikan pengertian bahwa hal itu tidak baik. Kalau barang-barang itu rusak, dia juga tidak memilikinya. Atau misalnya Bunda mendapati anak Bunda bertengkar dengan temannya. Sebagai orang tua kita harus melerai pertengkaran itu, tetapi jangan langsung memarahinya. Yang harus dilakukan adalah memberikan rasa tenang kepada anak. Nah, ketika anak itu sudah merasa tenang, pelan-pelan Bunda dapat mengajaknya berbicara bersama juga dengan temannya. Mengapa mereka bisa bertengkar, mengapa mereka bisa berkelahi. Nah, kemudian dicarikan jalan keluarnya. Diberikan pemahaman untuk mereka bisa meluapkan emosi yang negatif itu dengan hal-hal yang positif. Yang berikut adalah menanyakan mengenai perasaan anak saat kondisinya sedang tidak baik. Ketika anak tidak mau mengalah dan secara tidak sengaja memukul temannya atau memukul saudara kandungnya, Bunda perlu memberikan pengertian, menjelaskan bahwa perilaku yang seperti itu dapat menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun juga secara emosi. Cobalah Bunda mengatakan seperti misalnya, bagaimana perasaanmu jika ada orang yang mengambil mainanmu? Atau bagaimana rasanya jika ada orang lain yang memukulmu? Kemudian yang berikutnya lagi adalah memberikan contoh yang baik. Anak adalah peniru yang ulung berdasarkan Harvard Graduate School of Education. Segala hal yang baik dan buruk yang anak tunjukkan tidak terlepas dari caranya meniru perilaku orang tua atau orang yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, untuk menumbuhkan rasa empati anak, pastikan Bunda memberikan contoh yang baik. Tunjukkan kepada anak menjadi orang yang sopan, bersikap baik, dan penuh kasih terhadap sesama. Dengan membantu anggota keluarga, teman, tetangga, dan bahkan orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Dengan demikian, Bunda sudah mengajar si kecil
bagaimana menjadi orang yang berempati. Berikutnya, sampaikan kepada anak bahwa semua orang pada dasarnya sama. Nah, untuk menumbuhkan empati kepada anak, Bunda bisa mengajak anak-anak untuk pergi ke suatu tempat. Misalnya, pergi ke satu tempat yang di dalamnya terdapat orang yang mempunyai keterbatasan secara fisik mungkin ya, atau yang lainnya. Bunda bisa mencari contohnya. Meski semua orang pada dasarnya sama, seorang difabel atau disabilitas memiliki keterbatasan yang dapat bersifat fisik atau mental atau emosi. Nah, perkembangan atau beberapa kombinasi dari hal ini itu bisa dilihat dari anak dan membuat anak bertanya, mengapa orang itu pakai tongkat, atau mengapa dia duduk di kursi roda, atau mengapa anak itu sudah besar tetapi tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, di sini Bunda memiliki peranan untuk menyampaikan kepada anak bahwa pada dasarnya semua orang itu sama. Hanya saja kadang ketika dilahirkan memiliki perbedaan. Ya mungkin karena kakinya sakit atau bisa karena kecelakaan, seperti itu. Bunda bisa menjelaskannya kepada anak. Tidak ada manusia yang sama persis baik rambut, kulit, mata, tubuh, dan sebagainya. Namun bagaimanapun juga semua manusia sama, terlepas dari kekurangan fisik yang dimilikinya. Katakan kepada anak bahwa semua orang dapat melakukan berbagai hal, tapi dengan cara yang berbeda. Sebagian orang mungkin bisa berjalan dengan kedua kakinya. Ada pula yang menggunakan kursi roda atau tongkat. Beritahu juga bahwa kondisi yang dimiliki oleh orang yang berkebutuhan khusus tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh diri sendiri, kakak atau adik, orang tua, atau bahkan juga dokter. Nah, disinilah peranan Bunda untuk memberikan pemahaman kepada anak. Menariknya lagi, berempati pada orang lain yang memiliki kondisi berbeda dengan dirinya di masa perkembangan fisik anak, juga dapat mengajar anak untuk bersyukur. Di sisi lain, cara ini juga dapat membentuk jiwa sosial anak sejak kecil. Berikut adalah membiasakan anak untuk tidak mengejek dan membuli. Menumbuhkan rasa empati pada anak bisa Bunda latih dengan mengajarkan agar tidak mengejek temannya. Berilah pengertian pada anak bahwa sengaja menyakiti perasaan orang lain, entah dalam bentuk apapun, adalah tindakan yang salah. Ajarkan anak untuk segera minta maaf ketika secara sengaja atau tidak melontarkan kata-kata cacian atau intimidasi pada orang lain. Penting bagi anak untuk mengetahui bahwa siapapun, bahkan seseorang yang terlihat atau bertindak berbeda, juga memiliki hati dan perasaan. Mengajarkan dan menumbuhkan rasa empati di dalam diri anak sejak kecil memang tidaklah mudah. Anak mungkin kerap kali bertanya terkait berbagai hal yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Usahakan untuk menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, sampai anak-anak benar mengerti bahwa rasa empati itu akan menimbulkan sikap peduli yang dibawa hingga dewasa. Sahabat Bunda Bijak, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul atau juga pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Saya Anis mohon pamit dan sampai jumpa.